silakan ditanyakan di chat, boleh langsung dinyalain aja, mikrofonnya juga boleh. Soal pelatihan 2 ini cukup padat ya. Ini mudah-mudahan sih banyak yang terbahas hari ini. Ada stoikiometri, ada termokimia, sama laju reaksi ya. Oke, sip, nomor 2 ya. Nomor 2. Ya. Nomor 2 ini tentang stoikiometri, hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu kan ada berapa ya? Pertama ada hukum kekekalan massa ya, Lavoisier. Terus ada hukum Gauss, hukum Dalton, ada hukum Gay-Lussac ya, sama gas ideal. Nah, kalau untuk yang 3 pertama, hukum Lavoisier, Gauss, dan Dalton, ini yang dibicarakan adalah berat ya, berat, perbandingan berat. Nah, Bapak Pros bilang apa gitu ya? Bapak Pros bilang bahwa perbandingan berat unsur-unsur dalam senyawa itu selalu tetap, gitu ya. Jadi kalau saya misalkan punya ini senyawa FeS gitu ya. Nah, perbandingan berat Fe dengan S dimanapun dia berada itu selalu tetap, gitu ya. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya berapa ya? Tergantung dari molnya, ya. Nah, ya di sini ada data katanya Fe dan S itu dibuat dari hasil reaksi Fe dan S ya, besi dan sulfur. Nah, di sini besinya ada beberapa percobaan ya. Yang pertama besi 21, S-nya 15. Ini kalau kita jumlahkan berapa di 21 tambah 15? 36 ya. 36. Nah, dari 36 gram Fe dan S yang kita campur, ternyata FeS yang terbentuk cuma 33. Nah, kemana lagi? Kemana yang 3 gramnya gitu ya? Oh, berarti yang 3 gramnya itu adalah sisanya. Bisa Fe-nya yang bersisa, bisa S-nya yang bersisa. Kita nggak tahu, karena nggak ada informasi. Ya. Nah, karena dijumlahkan nggak klop gitu ya, berarti di sini nggak semua Fe yang 21 gram itu habis bereaksi. Dan nggak semua S yang 15 gram itu habis bereaksi. Nah, maka kita nggak bisa menjadikan data pertama ini sebagai patokan untuk nentuin berapa sih perbandingan berat Fe dan S di dalam FeS. Ya. Nah, jadi data yang kita pakai adalah data yang klop. Yang mana nih yang klop? Kalau yang nomor 2, 48 ya, masih sisa juga. Ini berapa nih yang ketiga? 35 tambah 21, 56 ya? Mau. Yang nomor 6, Kak. Nomor 6 ya, nomor 6, 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 4 maksudnya. Nomor 4 ya. Oke, yang 42 ditambah 24 itu 66 ya, benar ya. 66 pas nih. Oh, berarti udah fix banget gitu ya. Fe yang bereaksi itu yang 42 gram, S yang bereaksi itu 24 gram. Jadi nggak ada yang nyisa nih. Maksudnya udah pasti gitu. Nah, dari sini kita bisa nentuin gitu ya, berapa sih perbandingan Fe dan S di dalam FeS ya. Fe-nya perbandingannya 42 banding 24, tinggal sederhanakan aja, dibagi berapa tuh, bagi 6 ya, bagi 8, nggak bisa bagi 8 ya, bagi 6, 7 berbanding 4, ya. 7 banding 4. Ya, mudah ya. Itu hukum Gauss ya. Jadi perbandingan berat unsur-unsur dalam senyawanya itu selalu tetap. Oke? Ya. Jadi cari aja yang datanya udah pas gitu ya. Kecuali di situ ada informasi Fe-nya nyisa berapa, S-nya nyisa berapa, nggak masalah ya. Soalnya, nah nanti dikirim aja. Urut Kak, nomor 1. Oke. Ini saya nggak bisa copy paste. Jadi tunggu Kak Dedet aja ya. Nomor 1. Baiklah. Nomor 1 masih stoikiometri juga, ini nomor awal tentang stoikiometri. Tentang subbab konsep mol ya. Konsep mol ini dasar banget konsep mol. Pokoknya kalian tuh jangan sampai ya pas UTBK masih belum paham yang namanya konsep mol ya. Jadi
kenapa mol itu sebagai dasar? Karena sebenarnya apapun pertanyaannya gitu ya di suatu geometri itu pasti kita cari mall dulu ya kan. Jadi ibaratnya mall itu adalah pusatnya gitu ya, terminalnya. Mau kita kemana aja tuh pasti cari mallnya dulu. Nah rumus mall kan banyak ya, bisa kita kalian cek di modul kalian atau di outline ya. Mall bisa kita ubah ke massa, mall bisa kita ubah ke volume, mall bisa ke jumlah molekul seperti yang di soal ini ya. Jadi jumlah molekul ada hubungannya dengan mol, di mana satu mol itu setara dengan ini bilangan Avogadro ya, 6 dikali 10 pangkat 23. Seperti itu kan. Nah, ya udah, berarti kita berawal dari langsung nih. Jumlah molekul itu adalah mol dikalikan bilangan Avogadro ya. M itu mol, ingat ya, mol itu lambangnya M. L itu adalah bilangan Avogadro. Kalaupun tidak diketahui di sini, kalian harus tahu gitu ya, bilangan Avogadro itu 6 kali 10 pangkat 23. Ternyata kalau nggak dibulatin itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, apa sih pertanyaannya? Di sini massa XO2-nya udah ada 6,6 gram, jumlah molekulnya 9 kali 10 pangkat 22. Pertanyaannya adalah berapa AR dari X gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita mau nyari AR dari X, ya tentunya kita harus tahu dulu MR dari si XO2. Iya nggak sih? MR-nya berapa? Ya. Karena kalau kita udah tahu MR, ya kita bisa nentuin AR X. Nah, MR ada nggak di sini? MR itu adalah turunan nih, molnya kita turunin. Jadi berat dibagi MR. Atau yang kalian kenal tuh gram per MR. Mungkin ya sering dengar rumus mol itu gram per MR. Berat dibagi MR dikali bilangan Avogadro. Ya. Jumlah molekulnya masukin 9 kali 10 pangkat 22. Kemudian beratnya 6,6 gram. MR-nya ditanya, bilangan Avogadro-nya sekian. Ya. Oke, MrXO2-nya tinggal dikali-kali aja. Seperti ini, kita coret boleh ini dulu, 6 sama 9 mungkin ya, bagi berapa? 3. Jadi 3, ini dapat 2. Gitu ya. Terus ini 6,6 sama 3 masih bisa dapat 2,2. Ya, 2,2. Dapat ya, 2,2 kali 2, 4,4. Ini habis. 23, 22, habis ya. Jadi 4,4 kali 10 dapat MR-nya 44. Ya. Nah, MR sendiri itu apa sih? MR sendiri itu adalah hasil penjumlahan AR penyusun senyawanya ya. Jadi ARX ditambah 2 kali adik-adik di kalian berhenti nggak? Berhenti nggak? Iya, Kak. Iya, Pak. Iya, Kak. MR ya. Ya, dapat MrXO2-nya ya. Nah, ini berarti untuk mencari ARX itu adalah 44 dikurangi oksigen, ya kan? Oksigennya ada 2. Berarti 2 dikali 16. Ya. Jadi hasilnya ARX-nya 2. Ya. Yang A. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan nomor 1? Jadi berawal dari nyari MR dulu ya. Jadi patokannya nyari MR, apa modelnya? Ya cari dulu pakai rumus jumlah molekul, hubungan jumlah molekul dengan mol. Hubungan jumlah molekul dengan mol adalah mol dikali bilangan Avogadro. Ya. Nomor 16, Pak, cara baca grafiknya gimana? Oke. Kita lihat dulu. Jadi 1, 2, 4, 4 dulu ya. Yang dekat dulu. Nomor 4, ini apa ya nomor 4 itu? Saya juga agak sedih. Ini aja sih menurut saya ya. Oke, kita lihat ini ada informasi lah ya, informasi. Jadi kita di sini ada dekamer
itu mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, dan sisanya brom, gitu ya. Nah, ini saya rumuskan ada C, H, N, dan Br. Nah, tujuan kita itu kan sebenarnya nyari indeks ini ya, A, B, C, dan D, ya nggak sih? A, B, C, dan D adalah tunjukin mol, ya, mol. Nah, jadi untuk menentukan indeks, itu tinggal kita cari mol dari karbon berapa, mol berapa, mol nitrogen berapa, dan mol Br-nya berapa, seperti itu, ya. Nah, di sini udah ada informasi nih, karbonnya 45,93%, hidrogennya 9,0%, nitrogennya 6,7%, dan sisanya brom, gitu ya. Berarti brom sisanya 100 dikurangi angka yang ada di sini, ya. Nah, dari persen kita ubah ke mol, persennya kita anggap sebagai persen berat saja, gitu ya. Jadi boleh langsung jadi berat. Berarti untuk mencari mol tinggal berat dibagi AR masing-masing, ya. Jadi untuk A, B, dan C, dan D, si A itu punyanya karbon, berarti persen karbon per AR, banding B-nya persen hidrogen per AR, C-nya persen nitrogen per AR, dan D-nya persen Br per AR. Ya, masukin angka-angkanya. Nah, ini mungkin yang agak sulit tuh di angkanya aja sih menurut saya ya. 5,93 dapatnya sekitar nggak nyampe 4 ya, 3 komaan ya. 3,8 ini paling mudah nih 9,09 bagi 1, 9,09 tetap ini nggak nyampe setengah, nggak nyampe 0,5 ya, sekitar 0,47, ini juga sama. Nah, dari sini kita bisa nentuin berapa sih perbandingan A, B, C, dan D, ya. Nah, biasanya saya bagi semua pakai angka yang paling kecil. Di sini kan paling kecil 0,47 ya, anggap aja 0,5 lah. Saya bagi semuanya, ya. Bagi 0,5 atau sekitar dikali 2 kalau bagi 0,5 itu kan. Ya, dapatnya segini. 8 banding 19 banding 1 banding 1. Nah, ini adalah rumus empiris. Jadi nanti karbonnya, Re ya, rumus empiris. Karbonnya 8, hidrogennya 19, nitrogennya 1, Br-nya 1. Ya, 1, 1. Nah, ini kalau ternyata ketika kita menghitung MR-nya, masa molekul relatifnya, ini tinggal dicari ya, pakai penjumlahan AR, itu 209. Itu baru rumus empiris, gitu ya. Nah, ini kalau kita buru-buru pasti kita langsung A gitu ya jawabannya. Padahal bukan itu ya kan. Dia nanya rumus molekul. Rumus molekulnya katanya punya mol 0,05 molar. Kemudian masanya 2,09. Ini molnya, ini gram. Dari mol dan gram kan kita bisa nyari AR gitu ya. Pakai rumus nyari MR maksudnya ya. Pakai rumus gram per MR tinggal masukin seperti itu. Dapatnya 418. Oke, ini rumus yang paling sederhananya, MR-nya 209. Rumus molekulnya 418 yang ditanyakan. Apa sih hubungan mereka? Ya, rumus empiris itu MR-nya 2 kalinya ya, 2 kalinya dari balik. MR-nya, rumus molekul 2 kalinya dari rumus empiris. Ya, berarti nanti si indeks-indeks ini 8, 19, 11 kita kali 2 semua. Ya, jadinya rumus molekulnya C16, H38, N2, Br2. Ya, jawabannya yang B. Kayak tipe soal seperti ini biasanya emang ini ya, masalahnya di angka aja sih menurut saya. Dan biasanya ini kalau soalnya tergolong mudah gitu ya, kita tuh bisa nembak. Jadi kita cukup lihat kotak kedua ini aja, oh MR-nya 418 gitu ya, langsung cari yang 418 yang mana satu-satu. Tapi ini kebetulan nih B, C, D, dan E MR-nya semuanya 418 ya, udah saya cek. Jadi nggak bisa nebak-nebak. Masih kurang paham cara jumlahinnya, jumlahin yang mana nih? Kayak Kak Dadat minta di-share ulang link soalnya. Ya, itu dia. Kalau itu persennya dianggap sebagai massa ya? Iya, karena kan dia pakainya perbandingan ya, jadi bisa langsung jadi massa. Jumlahin yang mana, Nak? Oke, PPT-nya ya siap ya, nanti di
di share. Oh, 3,8 jadi 8 ya. Ini ya dari data yang keriting ini, jadi bilangan bulat ini ya kan. Biasanya saya bagi sama angka yang paling kecil. Ini kan 3,8, 9,09, 0,47, 0,47 ya. Berarti yang paling kecil kan 0,47. Yaudah saya bagi semua. Dibagi 0,47. 0,47 itu kan ya anggaplah 0,5 gitu ya. Berarti semuanya saya bagi 0,5. Nah, kalau dibagi 0,5 kan sebenarnya tinggal dikali 2 ya. 3,8 dikali 2 sekitar 7,6 ya. Dibuletin 8. Ini juga 18 komaan ya. Di atas 19. Tapi kan dia nggak pas bagi 0,5. Makanya jatuhnya jadi lebih besar nih. 19 ini 1 banding 1. Ya, atau nggak usah dijadiin angka 8, 19, 11 juga sebenarnya bisa sih kita analisis ya. Kita lihat nih si siapa C dan D-nya 1 banding 1 kan, karena nilainya sama ya. Berarti kalau kita lihat di sini kan ini yang 1 banding 1 mana sih ini ya kan? Ini pasti nggak mungkin ya. Ini oke lah, terus ini bisa gitu ya. Ini udah gugur karena MR-nya 209 ya kan? Berarti kita cuma punya B, D, dan E. Ya, baru ntar kita lihat MR yang pasnya berapa ya, yang 418. Oke, bagi itu rumus ini nak, mol sama dengan massa dibagi MR. Mol sama dengan berat dibagi MR. Ya kan, kayak gitu awalnya. Nah, iya rumusnya dari rumus mol, hubungan mol dengan gram dengan MR. Kalau nyari MR berarti kan massa dibagi mol ya. Nah, jadi ini massa dibagi mol. Dari situ. Kak, mau tanya Kak. Iya, toh, silahkan. Itu NR molekulnya udah pasti 2 kali MR RE atau gimana Kak? Iya, soalnya rumus empirisnya kan nilainya 209 MR-nya ya kan. Kita hitung nih, 8 dikali 12, 19 kali 1, tambah nitrogennya 14, tambah BR-nya 80. Ini datanya ya. Nah, dijumlahin ternyata MR-nya 209. Ya. Oh, 209 itu kan setengahnya dari 418, ya nggak sih? Jadi disimpulkan rumus molekulnya memiliki MR 2 kali dari rumus empiris. Nah, makanya ininya pun nanti dikali 2 gitu ya. Atau kalau dibikin tuh dia seperti ini kan nulisnya ya. Jadinya C8H9 NBR gitu ya, kali 2. Nah, gitu ya. Dikali 2 semua nanti. Ya, ada lagi. Itu nyari rumus molekul. Ya. Oke. Kakak tahu dari mana awalnya itu rumus empiris? Iya, soalnya rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana. Udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ini kan 8, 19, 1, dan 1. Udah nggak bisa kita bagi kan? Beda sama C16, H38, 22. Ini semuanya bisa kita bagi 2 kan? Bisa disederhanakan. Bisa diperkecil lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau rumus empiris itu dia udah paling sederhana. Ya. Contohnya misalkan CH, C-nya 1, H-nya 1, itu rumus empiris berarti. Tapi kalau C2H2, oh berarti bukan rumus empiris, itu dia masuk rumus molekul. Ya. Nah, walaupun ada beberapa yang rumus empiris itu merangkap rumus molekul juga. Ya, tidak menutup kemungkinan. Cuman karena ini MR-nya berbeda, ya berarti bukan yang C8H19NBR ini yang dimaksud gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah C16H38NBR2. Recordingnya ada sih, biasanya nanti kalian download di stick masing-masing ya, biasanya. Kak, Ya? itu yang tadi yang Kakak tulis kan ada yang Ya. C8 H9 NBR kali 2 kan itu H19. typo ya? Makasih Kak.
Oke, di ini ya. Pembahasannya di ilasi ya dikasih ya nanti kandidat yang share ke grup kalian. Kak, mau nanya nomor 3. Ya, nomor 5 ini masih stoikiometri juga tentang kadar dan kemurnian. Ya, senyawa di bawah ini yang memiliki persentase oksigen terendah adalah oksigen terendah adalah di sini ini kan tiap pilihan ada mengandung oksigen. Jadi berapa sih kadar oksigen di dalam tiap pilihan ini gitu kan ya. Nah, untuk menentukan kadar suatu unsur, kita menggunakan rumus kadar dan kemurnian ya. Jadi kalau ditanyakan oksigen berarti persen oksigen sama dengan indeks dikali AR dibagi MR dikalikan P. P itu adalah purity ya. Nah, di sini di soal nggak dibahas ya senyawanya murni atau tidak, maka purity-nya kita 100% aja. Ya. Nah, karena kita sifatnya mau membandingkan, berarti kan karena purity-nya nanti nilainya sama 100, berarti bisa kita abaikan, ya nggak sih? Tinggal yang bersisa, yang mempengaruhi adalah indeks AR dan MR-nya. Indeks itu apa? Tadi indeks itu adalah angka yang kecil-kecil di sini nih, indeks namanya 5, 2, itu indeks. Ya, kita berarti coba satu-satu. Ini PR juga nih, ngitung MR dulu gitu ya. Yang A berarti kalau mau lihat kira-kira kadar oksigennya ya, oksigennya di sini ada 1 kan di A ya. 1 dikali 16 AR-nya dibagi MR-nya keseluruhan nih. HCHO-nya kalian hitung. Ya, dapat sekitar 8/15. Kemudian kalau yang B, O-nya ada 2, gitu ya. Ini nanti 2 dikali 16/46. Ya. Nah, ini 16/23. Terus yang C oksigennya ada 1 aja di sini. Ini urea ya, kalian pasti udah hafal lah MR urea 60, jadi 1 kali 60, ini 4/12. Nah, ini udah kita bisa lihat ternyata yang A dan C itu lebih besar yang A gitu ya. Jadi nggak mungkin lah A jawabannya. Kan dia mintanya yang terendah. Terus yang D oksigennya cuma 1, berarti kayak gini 1 kali 16/46 ya 8/23. Nah, ini lebih kecil lagi nih, kan lebih kecil dari A nih. Terus selanjutnya yang E ya, yang E terakhir oksigennya ada 6 dikali 16/180 ya, jadi 8/15. Nah, ini A dan E malah sama ya, 8/15, jadi nggak mungkin jawabannya itu. Jadi tinggal kita bandingkan B, C, dan D, mana yang terendah. Dia minta yang paling rendah kan, yang paling kecil. Ini yang B sama D kan penyebutnya sama-sama 23 ya, tapi atasnya lebih besar yang B. Nah, berarti B salah, karena B lebih besar. Yang D dan C, ya tinggal dibandingkan gitu ya, ternyata lebih kecil yang C. Ya, ini 4/18 kan 2 kali setengahnya ya. Setengahnya di 15-nya ke 23 nggak nyampe setengahnya juga. Berarti yang C lebih kecil dibandingkan yang D. Atau dikali silang ya, kalau mau bandingin pecahan tuh ala-ala anak SD dikali silang. Itu nomor 5 ya, ada pertanyaan? Ada yang nanya nomor 3 tadi. Oh, nomor 3, iya. Untuk yang nomor 5 ini udah oke ya? Oke, yang belasan, sabar ya. Ya, nomor 3. Nomor 5 udah ya, berarti ya, udah nggak ada masalah lah. Ya, Kak. Nomor 3. Ya. Ya, nomor 3, ini saya yakin di antara kalian pasti ada yang bisa menjawab gitu ya. Ini tentang hukum gas ideal. Ada di kota A, ada balon
ya suhunya 27 derajat Celcius, balon dengan volume 6 liter berisi udara dengan tekanan 1 atm. Balon tersebut dibawa ke kota B yang tempatnya jauh lebih tinggi. Di kota B ini tekanan atmosfer hanya 0,8 atm. Oke, jika suhu di kota B 7 derajat Celcius, berarti volume balonnya berapa? Oke, ini kita ada volume, ada tekanan, ada suhu. Pasti ingatnya hukum gas ideal PV sama dengan nRT. Ya nggak sih? Ya, jadi kita bandingin nih. Di kota A dibanding dengan kota B. Ya, tekanan jangan lupa ATM, ini udah ATM. Suhunya juga harus dalam Kelvin. Ingat ya, suhunya harus dalam Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius, kita tambahkan 273 supaya jadi Kelvin. Masukin angkanya, ya. Ini ada yang faktor yang bisa kita coret karena nilainya pasti sama, nggak berubah. Siapa aja ya, R udah pasti tetapkan 0,082, kita coret. Molnya juga nggak berubah, balonnya kan sama isinya. Ya, tinggal P kali P sama dengan P. Gitu ya. Nah, ini suhunya jangan lupa harus dalam bentuk Kelvin. Ya, Kelvin. Dan jadinya hitung-hitung ya, volume B-nya kali silang ya. 6 dikali ini 273 tuh jadi 280 kan. 6 kali 280 dibagi 0,8 dikali 300. Ya. Coret-coret dapat volume B-nya 7 liter. Jadi volume balon di kota B itu adalah 7 liter. Oke, nomor 2 kita bahas ya. Kayak gak apa-apa, ntar langsung lihat aja di PowerPoint-nya ya. Apa? Yang nomor 2 boleh lihat itunya nggak, PowerPoint-nya mau di SS aja caranya. Oh iya, boleh. Tetanggaan ya. Intinya cari data yang klop ya ketika dijumlah, itu data yang dipakai. Oke, terus nomor adalah udah nggak ada. Nah, nomor 6, 11, 13 ya. Nomor 6 kita masuk ke masih stoikiometri ya. Oke, ini kayak apa ya? Ini juga sebagai dasar banget. Maksudnya dasar banget itu kalian harus bisa gitu ya. Kenapa? Karena nyambung juga nanti di bab asam basa ada yang mereaksikan ya kan. Di bab yang lainnya kan seperti itu ya. Jadi penting banget kita harus bisa menentukan mana reaksi pembatas ya. Nah, reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Ya, jadi kalau panahnya searah gini reaksi gitu ya, itu bisa jadi salah satu reaktannya itu akan habis atau dua-duanya habis. Ya, beda kan kalau keseimbangan itu nggak ada yang habis gitu ya, pasti ada sisanya dua-duanya. Ya, nah berawal dari mana? Pastinya tentukan mol yang ada gitu ya. Ini ada magnesium nitrat 0,2 M 50 mili. Mili dengan molar kita kalikan dapat ya. M kali P dapat milimol. Ya, molnya 10 milimol, yang MgNO3 2 kali. KOH-nya 50 kali 0,3 dapatnya sama ya, 15. Mula-mula. Kalian kan terbikin MRS gitu ya, mula-mula bereaksi sisa. Ya. Nah, perhatikan informasi belum setara. Berarti kita setarain dulu. Setarainnya kayak biasa, kayak zaman kalian kelas 10, lirik kiri, lirik kanan. Di lirik Mg di kiri ada 1, di kanan udah oke ada 1 ya. Berarti nanti koefisien magnesiumnya kita bikin 1 aja. Kemudian ada, ini nitrat langsung sepaket aja ya, NO3-nya ada 2 di kiri, di sebelah kanan NO3-nya cuma ada 1. Berarti ini harus kita kali 2. Ya, supaya sama-sama 2. Ini kan soalnya udah pasti ini 1. Ya, 1 kali 2, NO3-nya 2. Terus K-nya 1 di kiri, di kanan K-nya jadi 2. Ya udah, berarti ini kita ubah aja jadi 2. Ya, itu penyetaraan reaksinya.
Oke, saya pindahin reaksinya ke sini ya. Dia setara MgNO3 2 kali tambah 2 KOH menjadi MgOH 2 kali tambah 2 KNO3. Masuk ini data yang udah kita hitung tadi molnya ya ke mula-mula. Mula-mula MgNO3-nya 2 kali 10 milimol, KOH-nya 15 milimol. Ini nggak ada. Ya, masih nggak ada, 0. Nah, di sini nih, nentuin pembatasnya gimana gitu ya. Tadi reaksi pembatas itu adalah yang habis, ya kan? Nah, cara nentuin yang habisnya gimana? Cara nentuin yang habisnya itu adalah yang molnya lebih kecil. Siapa nih kira-kira? Ada yang mau nebak nggak? Yang habis ya, Rah? Dulu mal. GNO3. Ini sekilas. Ya, sekilas lebih kecil 10 ya. Tapi 10 itu kan dia-nya ada 1, iya nggak sih? Iya. Di sini 15 ada 2. Berarti kan 15 kalau kita bagi 2, 7,5 lebih kecil. Ya. Atau nyari reaksi yang habis itu, yang habis adalah apa ya? Mol dibagi koefisien. Koefisien yang terkecil. Ya. Jadi cari yang terkecil. Nah, berarti KOH nih sebagai reaksi pembatasnya karena dia lebih ke kecil ya. Kayak tadi dalam hati aja ya. Ini enggak dalam hati nih. 10 bagi 1, 10 ya kan? Yang ini 15 bagi 2, 7,5. Lebih kecil kan? Nah, ini sebagai reaksi pembatas ya. Saya singkat PP. Reaksi pembatas atau yang habis. Oke? Nah, udah dapat reaksi pembatas yang habis, udah lupakan tuh tadi 10 sama 7,5-nya ya. Ya, baru kita beralih ke yang bereaksi. Di sini, karena kita udah tahu KOH habis, berarti kalau awalnya 15, yang bereaksi harus 15 supaya habis. Ya nggak? Nah, udah tuh, yang bereaksi udah dapat salah satu, yang lain tinggal mengikuti sesuai koefisien. Ingat ya, bagian reaksi itu selalu sebanding dengan koefisien. Jadi kalau ini Mg dan KOH-nya 1:2, maka molnya juga 1:2. Jadi kalau di sini 15, maka Mg-nya itu setengahnya. Ya, karena 1:2. MgOH gimana, Kak? Sama, MgOH juga NO3 2 kalinya, bukan 2 kali ya, 2:2. Sama ya koefisiennya, berarti molnya sama. Ya, sisanya kiri dikurang, kanan ditambah ya, sisanya seperti itu. Oh, berarti yang nyisa itu magnesium nitrat sebanyak 2,5 milimol. Sebenarnya kita mau nyari ini doang kan, ini tuh nggak perlu gitu ya, karena dia minta konsentrasi per reaksi yang tersisa. Reaksi itu kan antara Mg sama KOH ini, ya nggak sih? Oke, dia mintanya konsentrasi molar, pilihannya, hubungan molar dengan mol apa? Ya, molar itu adalah mol dibagi volume. Ingat, karena ini sisa, karena sisa itu kan berarti udah nyampur nih semuanya, makanya volumenya volume total. Ya, karena volume akhir. Molnya masukin 2,5 milimol, ya, ini masuk ke sini, tarik. Volume totalnya tadi yang si Mg-nya 50, KOH-nya 50, total jadi 100. Nah, ini kita nggak ubah dari awal ya ke liter, karena ujung-ujungnya akan kita bagi. Dapat konsep molar, reaksi yang sisa adalah 0,025. Kamu Ya, nanya, begitu teman-teman. Iya, silahkan. itu kenapa pakai V yang total ya, Kak? Karena kan kita ngitung molar MgNO3 di sisa ya. Sisa itu kan berarti dia udah nyampur semua. Jadi si MgNO3 itu volumenya bukan cuma 50 ml lagi sekarang, ada tambahan dari si KOH yang 50 ml. Karena kan udah dicampur. Kecuali kita mau di awal. Kalau di awal kan belum dicampur. Makanya pakai volumenya masing-masing. Ya, mula-mula reaksi sisa. Kalau sisa itu berarti semuanya udah jadi satu kesatuan. Makanya pakai volume total. Ya,
Jadi kalau mau menghitung apapun di bagian sisa atau setimbang, itu selalu pakai volume total. Ya, mau ngitung pH, mau ngitung konsentrasi, mau ngitung apapun, pakainya volume total ya, karena udah dicatat. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sama-sama. Oke, jadi tadi kuncinya adalah nentuin pembatas apa yang habis, kita bagi mol mula-mulanya dengan koefisien masing-masing. Yang hasilnya terkecil, dialah yang menjadi pembatas atau yang habis. Ya, jangan sampai bingung lagi ya nyari pembatas ya. Oke, reaksi pembatas ditentukan, maksudnya kita ngitung harus ada reaksi pembatas itu kalau ada dua yang diketahui molnya gitu ya. Kalau cuma satu doang, misalkan MgNO3 doang yang diketahui molnya, ya udah pasti dia yang habis gitu ya. Jadi kalau ada dua, kita tentukan pembatasnya. Ya, sama ya kayak pas ngereaksiin buat di buffer hidrolisis itu kan kita harus nentuin pembatasnya supaya nanti tahu sisanya yang mana. Karena sisa mempengaruhi nih dia nanti jadi buffer atau hidrolisis ya. Jadi makanya ini harus banget kalian bisa. Jangan sampai lupa. Tapi ya sebenarnya kalaupun kalian salah nentuin pembatas, itu pasti bakal nyadar sendiri. Kenapa? Kalau misalkan kita anggap, misal salah nih ya, Mg-nya B-nya habis, berarti 10. Kalau Mg-nya 10, berarti kan KOH otomatis harus 20, ya nggak sih, dua kalinya. Awalnya 15, bereaksi 20, kan nggak mungkin, ya nggak sih? Nah, jadi udah pasti nih. Jadi kalau kalian, kalaupun salah nentuin pembatas, itu pasti langsung ngeh gitu ya, langsung nemu, oh salah gitu ya. Berarti bukan MgNO3 yang pembatas, tapi si KOH. Ya, jadi insya Allah bisa lah ya, kalaupun kalian salah nentuin, bisa terkoreksi pas ngitung yang reaksi di sini. Oke, 6, nambah lagi 7. Ini bersabar nih yang tim belas ya. Oke, dulu ya. Nomor 7 tetangganya. Ya, nomor 7, nah ini sama gitu ya. Masalah pembatas. Yuk kita ulangi lagi ya, aplikasikan yang tadi. Nah ini alhamdulillahnya reaksi udah setara. Nah, tentukan masing-masing dulu ya. Oke, berarti nyari mol aluminium karena informasinya gram, ya jangan pakai molar kali volume ya, nggak ada. Pakainya gram per mr atau berat per mr. Mol aluminiumnya W dibagi AR ya, karena unsur bebas. 5,4 dibagi airnya 27, 0,2 mol. Ya. Terus juga 100 sama 1. Nah, ini baru nih pakai M kali V ya. Tapi hati-hati, di sini mol aluminiumnya satuannya mol karena massa dibagi AR, gitu ya. Nah, kalau kita nggak ubah mililiter ke liter, nanti kalian dapatnya yang asam sulfatnya milimol, jadi nggak klop, gitu ya. Makanya kita ubah dulu nih volumenya, bukan 400 mili, tapi jadi liter, 0,4 liter, supaya sama-sama 0,4 mol. Ya, sebenarnya nggak ada ketentuan sih harus mol atau apa, yang penting sama gitu ya, jangan sampai yang 1 mol 1 milimol ya, jadi harus sama aja yang penting ya. Udah masukin ke kayak tadi MRS lagi, reaksinya udah ada mula-mulanya. Nah, siapa yang tahu pembatasnya siapa? H2SO4. H2SO4 ya kan. Al, kalau Al 0,2 bagi 2 berapa? 0,1 ya kan? Kalau asam sulfat 0,4 bagi 3 masih lebih dari 0,1 nggak sih? Iya kan ya? Berarti lebih kecil yang Al ya. Nah, berarti Al sebagai pembatas ya. Kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan udah bisa lah ya. Jadi ini Al sebagai pembatas, reaksi pembatas yang habis ya. Oke, kita berawal dari Al, berarti yang bereaksi Al biar habis harus 0,2 ya. Ya, berarti ini jadi patokan untuk nentuin teman-teman yang lain. Ya. Al-nya 0,2 berarti asam sulfatnya 3/2.
dikali 0,2 berapa? Nah, 0,3. Asal aluminium sulfatnya 1:2, berarti setengahnya ya. Iya, Pak. 0,1 ya. Hidrogen sebenarnya ini sih yang mau kita cari ya, hidrogen. Jadi kalau kalian udah baca soal volume gas yang terbentuk, langsung aja cari hidrogen ya. Teman-teman yang lainnya mah abaikan aja, to the point gitu biar cepet. Nah, hidrogennya 0,3 mol ya. Dia di sisa dong, ya kan? Supaya lebih cepat tadi apa? Begitu yang ditanya hidrogen, ya udah hidrogen aja yang ditentuin gitu ya. Begitu udah tahu AL pembatas, langsung cari hidrogen ya. Kalau pas ngertiin soal, kalau belajar nggak apa-apa semuanya. Oke, kita udah punya berarti gas hidrogen yang dihasilkan 0,3 mol. Pengen dikonversi jadi apa nih? Oh, jadi liter, jadi volume. Nyari volume dari mol itu banyak cara ya. Ada cara apa aja? Cari volume dari mol. Yang pertama ada kondisi STP. Ya nggak sih? Kondisi STP itu nyari volumenya tinggal mol dikali 22,4. Yang kedua non STP. Maksudnya non STP itu apa sih? STP itu ini nak, suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 760 mm Hg atau 1 atm. Nah, kalau suhunya selain ini dan tekanannya selain ini, berarti dia bukan STP. Misal suhunya 28 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Nah, itu berarti bukan STP. Kita balikin ke rumus dasarnya. PV sama dengan nRT. Ya. Jadi sebenarnya STP juga dari sini awalnya gitu ya. Nanti suhunya masukin 0 derajat Celcius, ubah ke Kelvin, tekanannya 1 atm. Ya, sama yang ketiga paling pakai hukum Dalton yang V1 perbandingan per N1 sama dengan V2 per N2. Ya. Nah, ini udah jelas sih karena dia 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm atau 760 mm Hg, fix banget ini adalah kondisi STP. Ya, jadi kita pakai rumus yang ini. Ya, dari volume bisa STP, bisa bukan STP, bisa perbandingan. Ya, volume hidrogennya STP, mol dikali 22,4, molnya masukin, satuannya udah langsung dapat liter. Jawabannya E. Baru tahu itu kondisi STP. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau pakai non STP itu P-nya itu dalam ATM apa milimeter Hg, Kak? ATM. 1 ATM. 1 ATM itu adalah 760 mm Hg. Jadi ini 1 ATM. Jadi yang masuk ke rumus PVNRT itu P-nya ATM, volumenya liter, M-nya mol, R-nya tetapan ya 0,082, T-nya Kelvin. Harus dalam bentuk Kelvin. P-nya itu nggak diubah ke dalam 10-5 kan? Pascal. Oh enggak. ATM. Kita pakainya ATM. Iya. Alhamdulillah ke ATM aja. Oke, clear ya nomor 7 ya. Kalau ada soal stoichiometri kayak gini harus bisa ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan keluar nih di TO ketiga ya. Ya, oke. Kalau kalian kayak misalkan udah kebayang nih cara ngerjain nomor 7. Kalau kalian ada waktu luang, coba-coba deh buka PS-nya ya kan. Terus cari soal yang kira-kira mirip, terus kalian kerjain. Supaya apa ya, kadang kalau kita cuma belajar sekali doang, ini udah paham gitu ya. Nah, besoknya lagi tuh udah lupa lagi. Tapi kalau kita aplikasikan ke soal lain yang beda angka atau beda tipe gitu ya, terus kita bisa, insya Allah bakal paham selamanya. Ya minimal sampai UTBK lah ya. Materinya apakah ini? Stoikiometri, hitungan kimia di bab stoikiometri. Oke, atau di TPM mungkin ada tipe soal kayak gini, boleh ya dikerjakan. Ya, ini saya hapus ya. Terus nomor 11. Nomor 11. Ini nomor 11 sudah masuk termokimia ya. Oke,
Oke, nomor 11. Nomor 11 itu pentaboran 9, B5H9 adalah cairan tidak berwarna dan sangat reaktif yang akan menyala atau bahkan meledak ketika terpapar dengan oksigen. Ya, reaksinya sudah ada. Ingat, termokimia perlu banget diperhatikan koefisiennya. Ya, jangan sampai nggak setara. Nah, terus ceritanya, ini saya pindahin ke sini reaksinya. Jika entalpi pembentukan standar, ya, entalpi pembentukan standar itu lambangnya delta HF ya. Entalpi pembentukan standar itu adalah delta HF, ya. F-nya itu formation delta HF. Pentaborannya H2O dan B2O3-nya berturut sebagai berikut. Ya, udah saya pindahin nih, delta HF B5H9, pentaborannya 73,2, oksigen 0, entalpi pembentukan oksigen 0, harus tahu ya. Terus B2O3 1263,6, H2O-nya 285,8, eksoteron ya, negatif. Pertanyaannya adalah, maka kalor yang dibebaskan dari pembakaran 19,2 gram pentaboran 9. Udah pas reaksinya juga pembakaran. Jadi nggak usah bikin reaksi lagi. Ya, ini hati-hati ada 19,2 gram, cuman kita keep dulu aja ini. Simpan dulu ya. Kita hitung dulu nih, delta H untuk reaksi sesuai dengan reaksi ini aja dulu. Ada yang ingat kita pakai rumus apa? Termokimia kalau diketahui data delta HF. Pakai rumus kanan kurang kiri. Ya, kanan kurang kiri. Cocok. Oke, kanan kurang kiri. Ya, atau sigma jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan. Ya, produk mana? Ini produk sebelah kanan. Ya, reaktan mana? Reaktan ini sebelah kiri. Jadi kita lihat di kanan ada siapa aja gitu ya. Di kanan ada B2O3. Ingat nih, koefisiennya 5. Berarti harus kita kali 5. 5 dikali delta HF B2O3 ya. Ditambah di kanan ada siapa lagi? Ada H2O 9. Jadi 9 dikali delta HF H2O. Dikurang sebelah kirinya ada B5H9 2. Berarti 2 kali ya. 2 kali delta HF B5H9. Ditambah oksigennya 12. Ya, nggak ngaruh juga oksigen ya. Selanjutnya, nah ini tinggal masukin angkanya teman-teman. Bim salabim ya, biar cepat. Bim salabim, abrakadabra. Dapatnya min 9036,6 kilojoule. Nah ini kalau kita buru-buru langsung jebret yang D ya kan. Hati-hati, tadi kita ada mengkip sedikit nih, 19,2 gram ya. Betul, ini satunya. Hapus dulu. Ya, ini yang ditanyakan itu adalah 19,2 gram B5H9. Nilai ini yang kita peroleh dari hitung-hitungan ini itu adalah untuk 2 mol B5H9. Tahu 2 mol dari mana Kak? Ini koefisien B5H9-nya kan 2. Ya, 2. Oke, 2 ya. Oke, berarti kita mesti tahu nih 19,2 gram itu berapa mol. Ya, molnya berapa. Ya, mencari mol dari gram, nah kalian udah jago lah ya. Gram dibagi ml ya. Ya, lahan dikit lagi. Ya, molnya 19,2 dibagi, mungkin ini yang susah ARB ya. ARB nggak diketahui nih, ARB. B itu AR-nya 11. Jadi nanti 11 kali 5, 55 tambah 9, 64. Ya. Jadinya hasilnya 0,3. Jadi gini konsepnya. 93,6 untuk 2 mol B5H9. Yang diinginkan 0,3. 0,3 mol berapa gitu ya. Jadi kalau 2 mol dapatnya segini, kalau 0,3 berapa? Nah, nyarinya kan berarti tinggal 0,3 dibagi 2 dikali angkanya. Ya, dapatnya min ya. Ini kurang minus, tambahin nanti kalau kalian dapat PowerPoint-nya minus. Min
1355,49 kilojoule. Oke, oksigen betul 0. Entalpi pembentukan unsur bebas itu 0. Kenapa 2 mol B5H9 koefisiennya 2 mol 2? Ya, jadi di termokimia perhatikan koefisien ya. Jadi angka yang kalian peroleh dari hasil perhitungan ini adalah untuk 2 mol B5H9, 12 mol oksigen, 5 mol B2O3, dan 9 mol H2O. Ya, oke sih. Ada rumus delta HF, ada juga yang energi ikat ya. Coba energi ikat kiri kurang kanan, kebalikannya. Duines itu apakah gimana ya maksudnya? Duines apa? Ada tulisan Duines kah? Saya typo kah? Oh, maksudnya minus. Oke, ini hasilnya minus. Oke ya. Nah, ini belum terbahas ya. Kak, kenapa hasilnya negatif? Tapi kakak pilihnya yang A positif gitu ya. Nah, tanda negatif itu kan berarti negatif itu reaksinya eksoterm ya. Eksoterm itu melepaskan kalor atau kalornya dibebaskan. Nah, makanya di sini di soal kata negatifnya sudah diwakilkan oleh kata dibebaskan. Soal ada dibebaskan, ya. Maka kalor yang dibebaskan dari pembakaran 19,2 gram pentaboran. Makanya pilihannya positif semua, gitu ya. Jadi ini tuh adalah energi yang dibebaskan ya. Ya, jadi negatifnya sudah diwakilkan oleh minus. Ini hasilnya kenapa minus? Ya, karena hasil dari perhitungan di atasnya minus. Ya, reaksinya eksoterm. Melepas atau membebaskan kalor. Oke, sudah ya? Saya hapus. Tulisannya mana? Ya, lanjut ke nomor 13 ya. Juga kalian bisa lah ya, saya yakin ketika baca, nggak perlu dibunyikan. Nah, nomor 13, ini udah masuk ke laju reaksi. Laju reaksi itu soalnya, kalau nggak nanya orde, ya kan, nanya laju reaksi sendiri. Atau TO kemarin, TO2, dia nanya tetapan laju reaksi ya. Ini, mohon maaf nih, ujuk-ujuk ada ya. Saya pindah dulu reaksinya. Reaksinya belum setara, berarti tugas kita menyetarakan terlebih dahulu ya. Lirik kanan, lirik kiri. Di kiri ada H2, di kanan H-nya udah 2 ya. Berarti udah dapat koefisien masing-masing 1. Ya. Terus S-nya di kiri 1, di kanan udah 1. Oke, ini pun berarti koefisiennya 1. Oksigen nih yang berubah. Oksigen di kiri 2, di kanan 2 tambah 1, 3. Biar 3, 2-nya diapain? Dikali 3 per 2. Ini tulisannya. Saya pindahin ke sini yang bagusan. Ya. Oksigennya 3 per 2. Ya. Nah, konsep pertama di laju reaksi itu adalah yang berwarna biru ini gitu ya. Perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan laju reaksi. Oh, banyak banget berarti manfaat koefisien reaksi ya. Yang tadi pas stoikiometri hitungan kita tahu perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan mol. Ya. Terus kalau kita hubungan sama hukum Gay-Lussac, perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan volume gas. Nah, yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi akan sama dengan perbandingan laju reaksi. Ya. Oke, ingat 3 manfaat koefisien reaksi. Sama dengan molnya, sama dengan laju reaksi, sama dengan volume gas. Ya. Nah, maksudnya apa? Di sini kan diketahui nih, bila pada saat tertentu laju pembentukan SO2 adalah 6 mol per liter per second, maka laju pengurangan gas oksigen adalah SO2 mana? Ini SO2.
Ya. Nah, ini oksigen. Jadi yang diketahuinya SO2 ini diketahui, ini ditanyakan. Ya, apa hubungan mereka berdua? Hubungan mereka berdua adalah perbandingan laju reaksinya sama dengan koefisiennya 1/3/2. Ya, jadi kalau SO2-nya 6, taruh 6 di situ. Nah, 6 mol per liter per second, berarti oksigennya ya 3/2 kalinya dari SO2, karena kan 3/2 banding 1. Ya, 3/2 kali 6. Tuh, jadinya 9 mol per liter. Itu kebanyakan per sekonnya ya. Hapus dulu lah. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu manfaat koefisien reaksi. Mudah bukan? Kak mau tanya lagi Kak. Ya. Itu yang 3/2 dari mana ya? Ini penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi. Tadi kan, oke kita ulang lah ya penyetaraan reaksinya ya. Kan dia bilang reaksi belum setara ya. Kenapa perlu disetarakan? Ya karena kita mau menggunakan koefisien itu kan, pakai konsep yang ini. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan laju reaksi ya. Oke, penyetaraan kiri dari kanan. Oke, di sini mulai dari hidrogen kiri ada 2 ya. Di kanan udah ada 2. Nah, kalau udah klop kayak gitu langsung aja kalian tambahin 1 gitu ya. Supaya nggak berubah lagi karena udah sama. Terus S di kiri udah fix 1 ya. Di kanan 1 juga. Oh, sama juga. 1. Nah, berarti kan tinggal oksigen nih yang belum dapet ya. Oksigennya 2. Di sini oksigennya 2 tambah 1. Berarti di sini 2, di sini 3, ibaratnya gitu. Harus sama. Berarti 2 dikali berapa biar hasilnya 3? Kan dikali 3/2. Ya enggak? Coret 2. Ya, jadi koefisien oksigennya 3/2. Melicin. 3/2. Ya, oke. Ya tadi ada yang nanya cara baca grafik. Ini emang wajib banget dibahas sih karena di TBK 2019 sempat keluar ya. Jadi saya pengen banget bahas soal nomor ini. Saya hapus dulu. Nomor berapa yang ada grafiknya? Ini ya nomor ya dari mana dulu ya? Di sini dulu kali ya, biar saya nyambung 16 dulu. Perhatikan profil energi reaksi di bawah ini. Ya, oke, ada reaksi 2AB tambah B2 menjadi 2AB2. Menurut teori kinetika gas, pernyataan berikut yang benar. Intinya ini tuh seputaran kurva ini lah ya. Yuk kita kenalan sama kurva ini. Kalaupun udah kenal, diingetin lagi ya, atau dipertegas lagi. Ini ada reaksi 2AB tambah B2 menjadi 2AB2. 2AB tambah B2 jadi 2AB2 ya, reaksinya dari sini ke sini. Reaksi ini berjalan dalam 2 tahap. Kenapa tahu 2 tahap? Soalnya dia ada 2 puncak. Ada puncak X dan puncak Y. Ya. Nah, pertama si 2AB ibaratnya dia membentuk ini dulu. Ya, anggap rapi ya. Nah, membentuk A2B4 dulu nih pertama. Selesai. Terus lanjut lagi dari A2B4 dia membentuk ini yang merah ya, membentuk AB2. Jadi kayak transit dulu gitu ya, transit dulu di A2B4 ya. Jadi kalau ada 2 puncak berarti reaksi berlangsung dalam 2 tahap. Kayak soal nomor 17 terakhir itu reaksi berlangsung dalam 2 tahap. Jadi kalau kalian bikin kurvanya dia ada 2 puncak ya. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Kalau kita perhatikan, reaksi yang biru dan merah itu lebih cepat yang mana sih menurut kalian? Merah.
Yang merah, betul, setuju ya. Yang merah lebih cepat, kenapa? Karena dia tuh cuman nih, untuk mencapai puncak, dia cuma set langsung gitu ya. Terbentuklah produk gitu ya. Sedangkan kalau yang biru, mendaki gunung lewati lembah jauh gitu ya. Nah, istilahnya dari ini kan reaktan ya. Ini dia kalau yang biru itu, si AB tambah B2 sebagai reaktan, ya, ini sebagai produk, ya kan? Nah, untuk reaksi dari 2AB tambah B2 tambah menjadi A2B4, itu punya energi aktivasi 1. Nih, diukurnya dari reaktan sampai puncak. Energi aktivasi. Energi aktivasi apa? Energi pengaktifan. Energi yang digunakan untuk mencapai kompleks teraktivasi. Ini kompleks teraktivasi ya, X kadar. Makin besar energi aktivasi, berarti kan ibaratnya makin jauh gitu ya. Nah, berarti laju reaksinya semakin lambat. Nah, tahap yang memiliki laju lebih lambat itu adalah tahap penentu laju reaksi. Jadi yang menentukan reaksi itu kelajuannya berapa adalah tahapan yang lambat ini. Ya, jadi untuk yang biru ini adalah tahap penentu laju reaksi. Ya. Nah, ini yang C nih, langsung jawabannya ya. Reaksi pembentukan A2B4, ini A2B4-nya dari AB tambah B2. Nah, berarti kan yang dimaksud yang C itu reaksi yang biru ya. Itu adalah katanya tahap penentu laju reaksi. Betul ya, karena dia yang lambat. Oke, karena lagi belajar semuanya kita bahas. Kak, Nah, berarti penentu reaksi itu yang energi aktivasinya paling besar. Betul. Benar. Ya. Energi aktivasi diukur dari reaktan sampai puncak. Ingat ya. Nah, ada juga delta H nih. Kalau delta H diukurnya dari apa? Dari reaktan sampai produk. Jadi yang dimaksud delta H yang mana? Nah, ini delta H nih. Dari sini sampai sini delta H. Ini tarik garis ya. Nah, ini delta H namanya. Ya. Delta H. Dari reaktan sampai produk ini delta H. Ya, ada yang tahu untuk reaksi yang warna biru delta H-nya positif atau negatif kira-kira? Positif, betul ya. Kalau kalian lupa, ingat ke rumus delta H aja. Delta H itu kan H produk dikurangi H reaktan, ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Kalau yang warna biru, produknya lebih tinggi posisinya dibanding reaktannya ya. Oh, berarti nanti entalpi produknya lebih besar dibanding reaktannya. Kalau seperti itu, berarti pasti hasilnya positif. Ya. Maka ini positif. Atau reaksi positif itu apa? Reaksi endoterom. Ya, reaksi endoterom adalah reaksi yang menyerap kalori. Nah, sedangkan kalau yang warna merah, kelihatan nih, kalau yang merah itu si produknya, yang jadi produk kan ini ya. Kok gitu? Maaf, salah. Ya, ini produknya, ya kan? Ini nih, yang tadi jadi produk di biru, dia jadi reaktan. Jadi kayak nyambung gitu ya. Tuh, produknya lebih rendah kalau yang merah. Produknya lebih rendah dibanding reaktan. Maka pasti nanti delta H-nya akan menghasilkan negatif atau eksoterom. Ya, jadi yang D itu salah nih. Kalau yang D itu apa dia bilang? Reaksi pembentukan A2B4, mana A2B4 ini? Pembentukan A2B4, berarti reaksinya dari sini ke sana, ya kan? Yang biru. Katanya eksoterom, salah ya, harusnya endoterom. Ya, karena produknya lebih tinggi dibandingkan reaktan. Nah, terus yang E-nya reaksi pembentukan AB2 dari A2B4, ini AB2 dari A2B4, berarti yang merah ya. Katanya apa tuh? Menyerap kalor. Tadi kan harusnya negatif ya. Bukan menyerap kalau negatif, tapi melepas ya, eksoterom. Oke, mana lagi yang belum? Yang B. Yang B pada suhu yang sama letakkan laju reaksi pembentukan A2B4 dari AB tambah B2 lebih besar dibandingkan dengan tetapan laju reaksi pembentukan. Oke, cukup panjang ya. Paling gampang pendekatannya mungkin ke sini ya, ke persamaan laju reaksi
persamaan laju reaksi itu apa? V sama dengan K, ya kan? K konsentrasi reaktor. Gitu kan? Angkat korde ya. Nah, di sini kita lihat nih hubungan laju reaksi dengan konstanta laju reaksi kan kayak berbanding lurus, ya nggak sih? Makin besar konstanta, lajunya makin cepat. Ya, jadi V itu berbanding lurus dengan konstanta. Nah, kita lihat tadi kan yang A2B4 dari AB tambah B2. A2B4 dari AB tambah B2 itu berarti kan yang warna biru ya. Ya kan? Ini berarti yang warna biru. Ini yang biru, ya. Ini yang biru lebih besar dibandingkan AB2 dari A2B4. Berarti dibandingin sama yang warna merah. Apakah yang biru tetapannya lebih besar dibandingkan yang merah? Yang biru kan dia lebih lambat, tadi udah fix ya. Yang biru lebih lambat, berarti harusnya tetapan laju reaksinya juga lebih. Yang A, senyawa A2B4 pasti terbentuk jika sudah mencapai teraktivasi X pagar. A2B4 pasti terbentuk kalau udah mencapai puncak, belum tentu ya. Tergantung dari efektivitas tumbukannya juga. Kalau tumbukannya nggak efektif, ya nggak akan terbentuk. Ya. Oke, untuk soal nomor 16 ini ada pertanyaan dulu. Mau nanya Kak, yang Ya. merupakan tahap penentu reaksi itu maksudnya tadi gimana? Penentu reaksi itu jadi apa ya? Yang menentukan nih reaksi laju atau yang cepat. Nah, yang menjadi penentu itu adalah yang lambat. Kalian mau ke sekolah gitu ya? Kalian tuh kan nyampe ke sekolah tepat atau tidak itu tergantung di jalan enggak, ya nggak sih? Jadi bagian yang lambat yang nentuin laju reaksinya adalah bagian yang lambat. Nah, yang lambat itu yang mana? Yang lambat itu yang energi aktivasinya atau EA-nya lebih besar. Ya, ini kan kalau yang biru EA-nya lebih tinggi ya, tuh. Kalau yang merah EA-nya lebih rendah. Ya, maka yang biru itu lebih lambat. Maka dia sebagai tahap penentu laju reaksi. Kak, tadi yang A kenapa? Yang A itu belum tentu. Jadi dia belum tentu karena tergantung juga nanti tumbukan antara si AB dan B2-nya efektif atau tidak gitu. Jadi tumbukan itu kan ada yang efektif, ada yang tidak efektif. Nah, syarat reaksi bisa berlangsung itu kalau tumbukannya efektif. Tumbukan efektif kayak gimana? Banyak sih parameternya. Salah satunya misalkan harusnya si AB itu ketemunya begini, misalkan bertumbukannya ketemunya begini. Tapi ternyata mereka itu bersinggungannya bukan di tempat yang ini gitu ya, tapi di tempat yang lain. Jadi tumbukannya pun harus efektif. Ya, orientasinya harus tepat. Begitu. Jadi belum tentu sudah terjadi kompleks teraktivasi, produk bisa langsung terbentuk, belum tentu gitu ya. Tergantung tumbukannya efektif atau tidak. Seperti itu. Oke. Ya, lanjut ya. Sudah. Masih ada waktu nggak sih kita? Nomor 15, ada yang berhasil jawab. Ini masih berhubungan sama yang tadi sih, harusnya. Menurut kalian nih, kurva 1 dan kurva 2 apa bedanya? Satunya pakai katalis. Mungkin. Satunya pakai katalis. Yang mana yang pakai katalis? Karena Yang kanan, ya. Oke. Mungkin yang terlihat sama kalian ketika tadi kita udah baca grafik nomor 16, kelihatan, kalau ada yang nomor 5, yang kurva 1 itu dia cuma satu puncak, artinya cuma satu tahap, ya. Tapi kalau yang kurva 2 itu dia 2 tahap. Nah, pertama itu, gitu ya. Nah, terus yang kedua, perbedaannya energi aktivasinya. Kalau yang kurva 1, energi aktivasinya, ingat ya, energi aktivasi itu energi yang digunakan untuk mencapai kompleks teraktivasi. Energi aktivasi diukur dari reaktan ke puncak.
Ya, mana reaktannya? Reaktan tuh ya sebelah kiri sini. Ini reaktan, ya. Ini puncaknya. Jadi energi aktivasi yang ini 0 sampai di atas 100-an ya. Di atas 100 lah energi aktivasinya. Sedangkan kalau yang ini energi aktivasinya berapa sih tuh? Palingan nyampe sini doang. Ya kan? Menandakan yang ini tuh lebih cepat gitu ya. Yang kurva 2 itu lebih cepat dibandingkan kurva yang 1. Jadi laju kurva kedua lebih cepat. Jadi kurva. Ya, kenapa bisa lebih cepat? Ya, kira-kira kenapa bisa cepat? Ini tuh cirinya dia bisa cepat karena dia itu bisa memecah tahapan reaksi yang tadi cuma 1 tahap jadi 2 tahap. Siapa yang bisa memecah seperti itu? Yang bisa memecah seperti itu adalah katalis. Ya, jadi katalis kerjanya mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya, dengan cara memecah tahapan-tahapan reaksi, atau dia tuh kayak nyari jalan lain gitu ya, yang tadinya dia itu harus energi aktivasinya sekian, dicarikan reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Walaupun kelihatannya 2 tahap gitu ya, bukannya kalau 2 tahap itu lebih lama ya kayak, belum tentu gitu ya. Ibaratnya gini analoginya, kalian mau naik ke lantai 2, ya kan? Pilihan pertama, 1 tahap terbang, loncat dari lantai 1 ke lantai 2, ya kan? 1 tahap tuh. Tapi pilihan berikutnya adalah naik tangga, bertahap-tahap, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Lebih cepat yang mana? Loncat apa naik tangga tuh yang bertahap-tahap? Yang naik tangga ya kan, karena kalau loncat susah juga kan. Karena untuk loncat sekali tahapan butuh energi yang besar banget, ya kan? Nggak mungkin malah kan. Nah, makanya lebih mudah yang bertahap-tahap. Ya, jadi kerjanya katalis itu adalah mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dengan cara memecah tahapan-tahapan reaksi menjadi lebih cepat. Gitu. Sebenarnya untuk yang A, B, C, D ini juga sama. Ini juga intinya mempercepat laju reaksi, tapi dengan caranya masing-masing. Kalau suhu hubungannya sama energi kinetik, ya. Konsentrasi hubungannya sama jumlah molekul. Volume sama tekanan hubungannya sama jarak antar molekul nantinya. Jadi yang 15 ini jawabannya E. Oke, ada pertanyaan? Di jam berapakah sekarang? Udah jam 7.57 nih teman-teman, berarti udah habis waktunya, udah kelewat 7 menit. Gimana? Insya Allah sisanya bisa lah kalian baca di slide-nya nanti ya. Nanti Kak Deda tolong di-share aja. Slide-nya sama dari Senin. Ya Allah. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Ini belum 12 itu kebalikan dari nomor 11 kalau nggak salah. Dia pakai apa? Maaf ya, ada suara-suara goib. Kak, mau tanya. Iya. Walaupun cuman ada 1 puncak, tetap ada ya Kak penentu sama pembuat laju reaksinya. Kalau cuma 1 puncak ya berarti mau nggak mau dia aja penentu laju reaksinya, karena kan ada lebih lambat, ada yang lebih cepat. Tadi dari 1 puncak dibikin 2 puncak itu kan karena katalis. Oke Kak. Ya. Oke, 12. Ya, ini pakainya kanan kiri kurang kanan. Ya. Ini kebalikan dari delta TF ya. Kalau delta TF tadi kan nomor 11 kanan kurang kiri. Nah, kalau ini tinggal kiri kurang kanan. Mungkin masalahnya di sini aja sih, ngubah sinyal kayak gini.
jadi ini apa? Jadi ikatan-ikatan. Nggak tahu. Kecil banget lu. Ya, ada lagi? Iya. Sebelum saya tutup,